Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Panji Akbar. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan menayangkan video praktik pembelajaran UKIN PPG di kelas 6 pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 yang akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Waru Kawu. Berikut adalah satu peserta UKIN PPG saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah saya semua. Kita semua dapat berkumpul pada hari ini 18 Oktober 2021 dalam kegiatan pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan kampus UPI Bumi Siliwangi tahun 2021. Coba tengok kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak berangkat? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga KM dipimpin doa. Terima kasih KM telah memimpin doa bagi semuanya sebelum mulai pembelajaran. Bapak minta salah satu perwakilan kita ini untuk membacakan buku cerita yang ada pada pojok baca atau pojok baca di depan. Silakan, siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Mangga, Haikal boleh ke depan ambil salah satu buku bacaan cerita, lalu kemudian bacakan di depan. Yang lain mohon dijelaskan dan disaksikan. Ini siapa itu Haikal? Yang hendak berkunjung ke taman buah, mereka melihat pohon rambutan. Gigi dan Nina berkunjung ke taman buah, mereka memetik buah-buahan. Oke, terima kasih Haikal sudah membacakan salah satu buku bacaan atau buku cerita yang ada pada pojok baca. Tujuan tadi Haikal membacakan buku cerita adalah untuk memberi kalian kita membaca satu hari sekali sebelum pembelajaran, minimal paling tidak satu siswa atau satu buku yang dibacakan di dalam kelas atau kalian membaca di dalam kelas untuk menanamkan rasa literasi agar kalian lebih gemar dalam membaca. Mari kita bersama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuan kita menyanyikan
lagu Garuda Pancasila bersama, yaitu adalah untuk menanamkan rasa dan semangat nasionalisme kita terhadap bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih karena kita telah menyanyikan bersama lagu nasional. Itu salah satu lagu nasional negara Republik Indonesia, yakni berjudul Garuda Pancasila. Tetap semangat dalam belajar di masa pandemi. Awas karena kita masih pembelajaran tetap muka terbatas, meskipun di dalam kelas harus memakai masker dan lain sebagainya. Tanpa henti-hentinya Bapak selalu mengingatkan untuk selalu mengikuti anjuran dari protokol kesehatan pemerintah selama proses belajar di sekolah. Di antaranya itu apa? Wajib sarapan di rumah, kemudian memakai masker, menjaga jarak dan lainnya. Meskipun dalam suasana pandemi, kita harus tetap semangat dalam kondisi belajar. Oke, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Siap, silakan persiapkan alat tulis dan bukunya di atas meja kalian masing-masing. Apresiasi lambang negara Indonesia. Pada saat pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Oke, coba lihat ke papan tulis. Simbol bintang merupakan dari lambang Pancasila yang keberapa? 1. Coba lihat lagi yang kedua, gambar rantai. Simbol dari Pancasila yang keberapa? 2. Atau gambar yang ketiga, Pancasila yang keberapa? 3. Yang keempat, gambar banteng. Pancasila yang keberapa? 4. Yang terakhir, bagian kapas. Pancasila yang ke? 5. Pancasila yang kelima. Penerapan Pancasila di rumah. Pada saat proses minggu yang lalu, itu jika kalian berdoa sebelum makan, itu merupakan contoh dari penerapan Pancasila di rumah. Pancasila yang berapa kira-kira? Pancasila yang pertama. Oke, gambar yang kedua, menolong teman ketika dalam kesusahan. Contoh penerapan Pancasila yang keberapa? 2. Kemudian gambar yang terakhir, tiket, pelaksanaan tiket dan satu gotong royong. Merupakan pendapat Pancasila yang keberapa? 5. Pancasila yang kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran pada tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran itu setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan dari tayangan slide PowerPoint, peserta didik atau kalian dapat menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengaitkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan dari tayangan slide PowerPoint, kalian dapat menguraikan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Awas, menguraikan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang tujuan yang terakhir, saat berdiskusi, setelah berdiskusi, kalian dapat melaporkan makna proklamasi kemerdekaan dalam
kehidupan sehari-hari. Itulah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Dan model pembelajaran yang akan Bapak pakai dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL. Apa sih itu PBL dan langkah-langkah PBL? Langkah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Dalam langkah yang pertama, nanti kalian itu akan mengamati dan memahami masalah yang akan disampaikan oleh Bapak. Kemudian langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Artinya atau kegiatan kalian nanti dalam pembelajaran, kalian itu nanti akan diberi LKPD seperti biasa. Kemudian kalian berdiskusi dan membagi tugas bersama kelompok dalam mengisi LKPD. Kemudian yang ketiga, membimbing pendidikan. Nanti saat kalian berdiskusi menjawab soal yang ada pada LKPD, nanti Bapak itu akan membimbing kalian untuk mencarikan data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi dalam kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Seperti biasa, jika sudah, kalian salah satu perwakilan kelompok dari masing-masing itu akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD di depan kelas. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, mengingat kembali hasil diskusi kelompok. Jadi setelah kalian presentasi, kemudian Bapak coba ingatkan kalian tadi pembelajaran apa sih yang sudah kita pelajari. Bapak bawa bendera dari rumah yang sudah disimpan. Ada yang tahu ini bendera apa? Bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Kesatuan Republik Indonesia itu biasanya dikibarkan pada saat apa? Pada saat upacara bendera. Selain upacara bendera ada lagi pada saat 17 Agustus 1945. Oke, ada momen bersejarah dalam 17 Agustus 1945 di mana sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda kurang lebih selama berapa tahun? Oleh bangsa Belanda selama berapa tahun? Berapa ratus tahun? 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Setelah Indonesia berhasil melawan dan memberontak penjajahan dari Belanda, kemudian tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka. Kemudian di PowerPoint berikut itu adalah naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita dengarkan bersama, kalian lihat bersama itu naskah teks proklamasi dan berikut adalah suara beliau Bung Karno, Presiden negara kita pada saat membacakan teks proklamasi. Proklamasi asli. Apa yang kalian ketahui dari teks tersebut? Diskusikanlah bersama kelompokmu dan tulislah pada lembar LKPD.
Bapak akan membagikan LKPD pada tiap kelompok masing-masing. Silakan kalian tuliskan nama kelompok dan juga anggotanya. Kemudian baca kalimat perintah atau petunjuk yang terdapat pada LKPD. Selanjutnya kita lihat pada halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya itu ada sebuah kalimat soal yang sama dengan yang ada di layar PowerPoint. Didiskusikanlah bersama kelompok kalian dan tuliskan pada lembar LKPD. Nah, tadi kan ada naskah apa itu yang tadi? Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Atau yang ada pada gambar LKPD merupakan naskah apa? Naskah itu apa? Kemudian artinya apa? Silakan kalian diskusikan dan tulis langsung tulis. Naskah itu adalah naskah apa? Ya, selesai. Kalau selesai, dia kembali kepada layar PowerPoint atau layar apa tulis di kelas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu ada juga pada LKPD. Coba kalian lihat. Nanti coba kita belajar. Ayo membaca. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atau oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Para penyusun teks proklamasi, coba lanjutkan Siska. I.N. Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Subarjo mengusung teks proklamasi ditulis oleh I.N. Soekarno saat itu hari Jumat dan M. Dian Hayati dari Soekarno dan Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, temukan informasi penting menggunakan aspek kalimat tanya pada peta pikiran. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Ingat, awas langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Itu diantaranya nomor 1, temukan informasi menggunakan pertanyaan dari kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, berdasarkan teks tersebut atau yang sudah baru bacakan tadi atau yang ada terdapat dalam LKPD. Kemudian langkah yang kedua, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Dan yang ketiga, itu tuliskan pada peta pikiran yang terdapat dalam LKPD. Nanti bentuk LKPD itu ada pada lembar LKPD, bentuk peta pikiran itu ya yang terdapat pada lembar LKPD. Oke, silakan boleh kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Silakan dituliskan kalimat, silakan kalian temukan terlebih dahulu itu informasi penting mengenai kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Buat soal terlebih dahulu. Apa soalnya apa? Yang kira-kira itu jawabannya ada pada teks tadi yang ada pada LKPD yang berwarna kuning. Buat kalian soal terlebih dahulu, kemudian jika sudah dibuat soal semua, baru kalian buat jawaban dari soal yang telah kalian buat nanti. Sudah membuat kalimat tanya? Kalau sudah, maka yang kedua silakan kalian tuliskan
mengerti soal yang telah kalian buat tadi. Tulis di bawahnya itu sesuai dengan langkah-langkah yang pada LKPD, kemudian tuliskan pada peta pikiran. Selama kalian diskusi kelompok, Bapak nilai ya kegiatan kalian, mana yang aktif dan mana yang kurang aktif. Nanti akan Bapak nilai penilaian proses dari kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Boleh tanya jawab dengan kelompok kalian. Sudah ditulis jawabannya? Sudah. Kalau sudah, coba lihat petunjuk berikutnya. Setelah kalian menuliskan kalimat tanya pada peta pikiran, kemudian kembangkan informasi yang didapat pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kalian kaitkan, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan kata-katamu sendiri. Kalian tuliskan pada lembar LKPD. Jangan ada kalimat tanda tanya langsung digabung menjadi paragraf. Awas paragraf. Ganti nulis. Ganti diskusi. Awas jangan ada kalimat atau tanya atau tanda tanya. Kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf dalam tulisan dengan kata-kata kalian sendiri sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Silakan kalian kembangkan. Awas jangan jadi paragraf. Paragraf paham kan? Jadi paragraf. Tulis KB buat paragraf. Paragraf kan nggak ada yang sambung. Paragraf. Oke, kalau sudah selesai, lihat kembali ke papan tulis. Coba lihat kembali ke papan tulis jika sudah selesai. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan dari kerukunan dalam perbedaan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Perjuangan sebagai negara yang baru. Arti perjuangan sebagai negara yang baru, coba ini bacakan. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Oke, dan yang terakhir, makna yang terakhir itu adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Coba ini bacakan lagi yang terakhir ini. Makna tonggak sejarah itu adalah Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Berarti makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama sebagai puncak perjuangan. Yang kedua, yang ketiga, bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru, dan yang kelima, sejarah negara Indonesia. 5 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah.
Nah, ini adalah gambar merupakan contoh penerapan proklamasi sehari-hari di rumah. Saling mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga dengan cara saling membantu. Kemudian, contoh yang kedua, menunjukkan sikap hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua, terutama hormat kepada orang tua. Kemudian contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan di sekolah. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Kemudian contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan di masyarakat. HUT RI ke-17 berarti memasang bendera merah putih dan atribut lain sebagai bentuk penghormatan peringatan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mengikuti kegiatan 17-an di wilayah setempat seperti lomba-lomba Agustusan yang ada di antar warga. Diskusikan bersama kelompokmu, tulislah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian tuliskan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 3 dalam kehidupan sehari-hari. Awas, dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga 1, di lingkungan sekolah 1, di lingkungan masyarakat 1, masing-masing 1. Silakan kalian tuliskan atau silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompokmu pertanyaan atau soal yang terdapat pada LKPD. Ditulis. Oke, kalau sudah selesai, coba untuk terlebih dahulu LKPD-nya dan silakan kalian berdiri sambil lihat ke papan tulis. Ini semua silakan berdiri sambil lihat ke papan tulis. Mari kita ikuti gerakan dari ice breaking. Biar kita tetap semangat. Ice breaking. Buka tutup, tepuk di pangkuan, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil ketawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil ketawa. Sambil teriak, hore! Sambil melompat, hore! Lompat yang tinggi, hore! Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan kita semua. Tujuan ice breaking tadi agar kita tetap semangat biar tidak terlalu stres. Setelah kalian mengerjakan LKP tadi, maka ditentukan oleh setiap kelompok untuk perwakilan masing-masing maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Boleh kelompok 1, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Bacakan hasil dari kalimat tanya apa. Soal kalimat tanya apa? Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya Teks proklamasi dibacakan atau kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membaca teks proklamasi? siapa yang membaca teks proklamasi? Kelompok 3 silakan jawab. IR. Benar nggak ya Soekarno? Kalimat salah berikutnya. Kapan proklamasi dibacakan?
Kapan proklamasi dibacakan? Kelompok 5. 17 Agustus 1945. Benar? Oke, silakan boleh kembali kelompok 1. Selanjutnya kelompok 5. Boleh kembali. Kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan bacakan berikutnya, lembar berikutnya ya. Penerapan makna proklamasi di bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Oke, ada yang tidak sama atau sepakat dengan jawaban kelompok 5? Sepakat. Oke, terima kasih kelompok 5. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah membacakan hasil diskusi LKPI-nya. Lihat kembali ke papan tulis. Dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerang kepada sekutu. Berarti kalian pertanyaannya apa? Mana dijadikan bom atom tentara Amerika Serikat pada nomor Tuh. Satu orang. Siapa saja? Silakan. Cung, Bangga, Fadil. Kota mana yang dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat? Kota mana yang dijadikan bom atom oleh tentara Amerika Serikat? Jawabannya adalah kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Gambar kedua kota tersebut dibom atom oleh tentara sekutu. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Berikut adalah proses pemetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik, gambarnya. Dan yang terakhir, Soekarno menyusun agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta. Menandatangani naskah teks proklamasi dan beliau itu adalah foto dari Soekarno. Pertanyaan yang tepat kira-kira yang ada pada soal ini. Coba kelompok 4 bikin. Ya, coba. Yang kira-kira soal dan jawabannya ada di sini. Gimana teks proklamasi ditulis? Gimana teks proklamasi ditulis? Jawabannya Di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Oke. Mana proklamasi bagi bangsa Indonesia? Tadi kan ada 5. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Tonggak sejarah, karena di tonggak sejarah berarti awal dari masa kemerdekaan Indonesia. Oke. Setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran, coba kita buat kesimpulan bersama. Apa yang telah kita pelajari tadi? Itu pertama, kalian membuat kalimat tanya apa. Kalimat tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu, perbuatan atau keadaan. Kalimat tanya kapan digunakan untuk menanyakan kejadian yang sedang berlangsung. Kalimat tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Terakhir, itu adalah bagaimana digunakan untuk yang berkaitan dengan cara atau proses. Kemudian simpulan yang kedua, proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara cita besar bangsa Indonesia. Coba Anda bacakan. Terakhir. Sebagai tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan yang harus dihormati oleh negara lain.
kata-katanya pertama apa? Apa? Kemudian kapan? Terus siapa? Terus gimana? Terus bagaimana? Terakhir mengapa? 5 kalimat pertanyaan yang telah kita pelajari tadi dan 5 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Itulah kesimpulan yang kita pelajari pada kesempatan pembelajaran ini. Kita akan coba membagikan soal-soal pembelajaran untuk mengukur kemampuan kalian bagaimana memahami dari materi yang telah disampaikan tadi. Silakan boleh dikerjakan. Awas diisi. Silakan diisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Jika sudah isi identitasnya, baca petunjuk pengerjaan soal. Jika sudah semua, boleh kalian kerjakan soal evaluasi. Waktunya itu adalah 3 menit dimulai dari sekarang. Baca perlahan, hati-hati, awas, hati-hati. Baca perlahan. Hati-hati jangan sampai terkecoh oleh pilihan gandanya. Baca dengan teliti, kerjakan yang mudah menurut saya berjauh. Oke, boleh dikumpulkan di depan. Silakan kelompok ambil semua soalnya. Seperti biasa, bagi siswa yang nilainya di bawah dari KKM, yakni di bawah 75 atau yang kurang dari 75, besok itu akan diadakan remedial. Dan untuk siswa yang sudah mencapai nilai di atas KKM, itu akan Bapak adakan pengayaan, di mana akan Bapak sedikit beri arahan agar tidak terlalu besar kepala atau sombong ketika kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Dan ingat, untuk besok masih ke tema yang kedua. Untuk tema yang satu berarti besok itu adalah kita mempelajari tentang pembelajaran yang kedua. Boleh dibereskan bukunya biar masing-masing. Kalau sudah siap boleh langsung dipimpin doa. KM enggak? Mari kawan-kawan, sebelum kita baca doa dalam hati, baca doa mulai selesai. Ingat untuk pembelajaran hari ini, ingat karena masih pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Boleh kembali rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.